Kak Amiru. Waktu dan tempat saya persilakan untuk Kak Amiru. Baik, terima kasih banyak, Dek. Baik, sebelumnya mudah-mudahan teman-teman bisa mendengar suara dengan jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini bisa ketemu dengan teman-teman semua ini sebangsa setanah air ya, ketemu online kita. Hari ini sama kakak kita cerita-cerita aja ya teman-teman. Kalau sama kakak itu ringan-ringan aja. Nanti yang berat-berat sama pemateri kedua ya. Sama saya ringan-ringan aja. Jadi saya mau cerita-cerita. Tapi mungkin kita sebelum cerita-cerita nonton video dulu ya. Mungkin pada udah pernah sih nonton videonya Mbak Birul. Tapi barangkali yang belum kita nonton dulu sama-sama biar lebih fresh. Baru setelah itu kakak presentasi ya. Oke, kita lihat sama-sama dulu. Ibu yang kami hormati, selanjutnya mari kita dengarkan bersama sebuah testimoni oleh perwakilan penerima bidik misi. Kita sambut Saudari Biru Kodriah, mahasiswi Universitas Gadjah Mada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Negara, Ibu Hajah Ani Yudhoyono, Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, para Menteri dan Wakil Menteri beserta jajarannya, Bapak Rektor, pimpinan Universitas Tinggi, dan semua teman-temanku seperjuangan mahasiswa bidik misi Indonesia yang saya banggakan. Sebuah kehormatan bagi saya untuk bisa berdiri di sini mewakili teman-teman semua. Saya Biru Kodriah, mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, yang saat ini masih di situ di Universitas Gadjah Mada untuk menyelesaikan program profesi. Selanjutnya di sini saya seorang yang berasal dari keluarga buruh, tidak pernah menyangka bisa dapat berdiri di sini. Ayah saya dan ibu saya adalah seorang buruh tani, bukan lagi petani, tetapi buruh tani yang mungkin setiap kali menanam hanya mendapatkan upah 5.000 sampai 10.000. Tetapi sebuah kekuatan. Saat ini ayah saya sudah berusia 68 tahun, ibu saya 50 tahun, dan saya menjadi anak pertama di keluarga tersebut. Sehingga suatu hari saya pernah bercerita kepada ayah saya, "Bapak, Ibu, saya pengen kuliah seperti teman saya yang lain." Dan tidak ada jawaban dari Bapak Ibu saya seperti yang diceritakan oleh Bapak Muhammad Nuh tadi. Satu jawaban, hanya tetesan air mata. Kemudian paginya saya melihat ayah saya naik sepeda ke Klaten, kemana-mana untuk mencarikan saya beasiswa agar saya bisa kuliah. Saya tidak bisa berucap apa-apa saat itu karena saya pun tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Yang saya tahu saat itu, saya hanya berusaha menjadi siswa terbaik di sekolah saya saat itu. Dan alhamdulillah, sebuah program yang tidak pernah saya mimpikan sebelumnya, alhamdulillah Allah mengabulkan doa-doa saya untuk menjadi seseorang yang berstatus sebagai mahasiswa. Bagi saya berstatus sebagai seorang mahasiswa adalah sebuah anugerah besar, sehingga mampu mengantarkan mimpi-mimpi besar saya menjadi seorang mahasiswa berprestasi Universitas Gadjah Mada, menjadi mahasiswa berprestasi terinspiratif tingkat nasional, bahkan duta keperawatan Indonesia. Semua itu tak lain dan tak bukan berasal dari bidik misi. Oleh karenanya, pada kesempatan yang berbahagia ini, yang sebenarnya telah saya tuliskan dalam catatan saya yang saya tempel di tembok kamar saya 2 tahun lalu, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, kepada seluruh rakyat Indonesia ya, yang telah mendukung kami untuk melanjutkan mimpi-mimpi kami, untuk menjadi bagian pembangun negeri ini. Dan kami sebagai penerima beasiswa berjanji tidak akan menggunakan beasiswa ini biasa-biasa saja. Kami akan menjadi mahasiswa yang berkualitas, mahasiswa yang berintelektual cerdas, dan mahasiswa yang mau bekerja keras.
mahasiswa yang siap menjadi generasi emas. Itu kakak zaman dulu ya, pas zaman kuliah. Nah ini seperti teman-teman nih, mungkin di antara teman-teman ada yang baru mau kuliah, ada yang sudah kuliah ya. Nah hari ini kakak mau cerita-cerita tentang semua orang berhak punya cita-cita. Teman-teman juga berhak punya cita-cita. Kakak tadi juga punya cita-cita, kak ceritain tadi ya pas pidato, oh cita-citanya begitu. Nah teman-teman juga semuanya punya hak yang sama. Tinggal teman-teman sekarang yang lagi mau kuliah nih gimana nih caranya biar bisa mencapai cita-citanya. Nah hari ini kakak mau sharing tentang itu. Ini tadi CV yang diceritakan sudah dibacakan oleh moderator. Nah, ada 3 hal yang ingin Kakak ceritakan hari ini, 3 aja ya. Yang pertama, kenapa sih kok harus kuliah? Bahasanya harus ya, dalam itu untuk emphasize aja, maksudnya sebaiknya kuliah gitu ya. Apa yang didapat dari kuliah sih, Kak? Terus gimana nih biar bisa kuliah yang baik dan benar gitu ya. Oke. Nah, ini Kakak pas lagi di belakang kos-kosan teman-teman. Wah, jadi kalau, dulu banget pas Kakak masih SMA kayak teman-teman itu salah satu cita-cita Kakak itu adalah bisa jalan-jalan keliling dunia gratis gitu. Karena kalau keliling Indonesia alhamdulillah dari SMA sudah gitu, karena sering lomba, kalau teman-teman sering lomba MTQ, lomba apa tingkat nasional, pas SMA juga udah sering jalan-jalan keliling Indonesia ya teman-teman. Tapi Kakak waktu itu punya cita-cita keliling dunia dengan cara gratis gitu. Gimana ya? Kakak itu orangnya paling suka ngobrol sama adik Kakak. Nah, adik Kakak ini sekarang mahasiswa di Unair teman-teman, sebentar. Mahasiswa di Unair semester berapa? 7, semester 7. Adik saya di kedokteran hewan Unair. Nah, jadi waktu itu pas kita masih kecil kita sering ngobrol-ngobrol aja, kapan ya deh nanti suatu hari kita bisa foto gitu di depan Big Ben atau, gimana gitu kan, di Big Bang di Inggris atau enggak di mana gimana ya caranya? Nggak tahu kayaknya entar suatu hari bisa deh. Saya inget banget pas waktu itu ayah saya bawa kalender dari pabrik ya, ayah saya waktu itu kerja di pabrik tekstil, terus kalau akhir tahun kan biasanya suka bawa kalender. Nah itu salah satu isi kalendernya itu adalah gambar-gambar, kayak pusat-pusat wisata di dunia gitu. Terus saya sama adik saya, "Entar suatu hari kita ke sini," gitu pas kecil. Nah alhamdulillah rupanya itu Allah wujudkan gitu pas Kakak sudah S2 gitu. Ternyata ada banyak cara ya untuk mewujudkan cita-cita kita. Kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa kita pernah punya cita-cita itu ya, tapi Allah yang memudahkan gitu ya. Ini, tempatnya namanya di Edinburgh ya. Jadi Kakak kuliah kemarin di Edinburgh itu paling utara banget dari Inggris. Jadi Inggris itu luas teman-teman. Ada yang paling selatan tuh namanya Soton, nah panggilannya Soton atau Southampton ya. Terus kalau yang tengah itu London, nah kalau teman-teman sering dengar London itu di tengahnya, terus yang paling utara tuh di Scotland. Nah, kota tercantik di Inggris salah satunya adalah Edinburgh ya. Jadi bukan salah satunya sih, yang pertama kali paling cantik itu di Inggris katanya Edinburgh, yang kedua York ya. Jadi teman-teman ini apa namanya, tempat syutingnya Harry Potter teman-teman. Nah itu, penulis Harry Potter tuh nulis di kafe, coffee shop, warung kopi gitu ya teman-teman, di area ini, di deket-deket sini ya teman-teman. Jadi apa namanya, si J.K. Rowling tuh nulisnya di deket-deket sini. Nah, jadi dia dapat inspirasi, terus kalau bikin filmnya, salah satunya di Glasgow. Kakak lupa nggak cantumin fotonya ya. Sama waktu itu mimpi Kakak pengen banget bisa pegang salju gitu. Apakah salju itu sama dengan es gosrok? Dulu Kakak berpikir kayak gitu ya, sama kayak, sama adiknya Wiru, "Aduh gimana ya, apakah salju itu sama dengan es gosrok atau yang lainnya?" Gitu kan. Mudah-mudahan nanti suatu hari bisa deh gitu ya, alhamdulillah gitu, Allah yang memudahkan gitu. Nah gimana sih untuk menuju ke sana gitu ya teman-teman, nah salah satunya dengan teman-teman melalui kuliah, apalagi sekarang banyak banget beasiswa, jadi insya Allah banyak cara untuk menuju ke sana gitu teman-teman. Terus Mbak kalau kayak gitu nanti jadi sombong, terus lupa sama Allah apa gimana? Enggak teman-teman, justru kita semakin jauh kita pergi, semakin kita jadi, apa ya teman-teman, bisa mentadaburi ya ciptaan-ciptaan Allah itu. Terus kita jadi makin bersyukur teman-teman tinggal di Indonesia. Karena Indonesia tuh waktunya stabil banget ya teman-teman. Dari teman-teman dulu lahir, pas kecil sampai sekarang gede, waktu subuh kan ya jam segitu-gitu aja ya. Tapi beda kalau di luar negeri teman-teman, di luar negeri itu waktu subuh itu bisa jadi kalau pas lagi musim dingin, kalau musim dingin itu kan matahari terbitnya lebih akhir. Itu jam 8 pagi baru adzan subuh. Tapi kalau lagi musim panas itu matahari terbit lebih awal. Itu jam 2 pagi sudah adzan subuh teman-teman. Ekstrim banget ya perbedaannya. Adzan maghrib juga begitu. Bisa jadi jam 3 sore sudah adzan, tapi kalau lagi musim panas, pas Ramadan biasanya itu jam 10 malam baru adzan maghrib. Kalau di Indonesia teman-teman adzan maghrib jam 10 malam, waduh keburu nanti takjilan di musola gimana gitu kan. Nah, jadi apa namanya, hal-hal seperti itu yang membuat kita jadi lebih bersyukur lagi tinggal di Indonesia. Makanya sering-seringlah teman-teman mengeksplor, ciptaan Allah ya di berbagai permukaan bumi yang ada dan teman-teman akan jadi semakin syukur menjadi orang Indonesia. Nah, ini adalah pesan yang diberikan oleh salah satu ini guru kehidupan ya, beliau namanya Bu Wismi. Jadi,
Kata beliau, kita tidak bisa memberi apa-apa yang kita tidak punya, teman-teman. Jadi teman-teman kan salah satu tujuan hidup kita itu untuk memberi manfaat sebanyak-banyaknya pada lingkungan ya teman-teman ya. Khairun nas anfa'uhum linnas ya. Tapi masalahnya kita tidak bisa memberi kalau kita tidak punya. Teman-teman mau memberi ilmu, kalau nggak punya ilmunya ya nggak bisa ngasih ilmu. Teman-teman mau sodakoh, kalau nggak punya yang disodakohin nggak bisa sodakoh ya teman-teman. Teman-teman mau ngasih senyuman, kok teman-teman nggak sehat, giginya lagi sakit, nggak bisa senyum ya teman-teman. Nah, jadi kita nggak bisa memberi apa-apa kalau kita belum punya apa-apanya itu. Nah, kampus itu adalah salah satu sarana bagi kita untuk mempunyakan pengalaman, ilmu, jaringan, dan sebagainya yang teman-teman bisa punya. Meskipun ada banyak cara juga sih tidak melalui kampus, tapi dengan teman-teman kuliah, itu banyak hal yang bisa teman-teman dapatkan sepengalaman kakak. Jadi makanya kakak sharing sesuai pengalaman kakak ya. Nah, di Indonesia ini teman-teman, ini kalau kita lihat nih rata lama kuliah, lama sekolah ya teman-teman. Nih di daerah misalnya di DKI Jakarta udah 11 tahun, di Papua misalnya baru 6 tahun, artinya rata-rata baru pada lulus SMP ya teman-teman. Jawa mana nih? Jogja 9,73, berarti rata-rata udah 9 tahun tuh SMA ya teman-teman, pendidikannya rata-rata SMA. Maksudnya masih banyak warga di Indonesia ini yang belum bisa mengakses pendidikan tinggi. Itulah kenapa pemerintah menyediakan banyak beasiswa biar banyak teman-teman yang bisa mengakses pendidikan tinggi, termasuk kayak saya. Kalau saya dulu nggak dapat beasiswa, saya mikir-mikir juga teman-teman mau kuliah gitu ya. Apakah karena kurang cerdas ya? Alhamdulillah kalau keterima sih keterima gitu kan. Jadi kakak pas mau kuliah kayak teman-teman sekarang ini dulu keterima di beberapa universitas. Cuman kan zaman kakak dulu belum ada beasiswa bidik misi. Beasiswa bidik misi itu baru ada setelah kakak kuliah. Semester awal kuliah ya, baru mulai ada. Sebelum dapat bidik misi kakak udah dapat beasiswa yang lain dulu gitu ya. Nah jadi apa namanya, sekarang banyak banget beasiswa. Jadi artinya teman-teman tidak ada kata untuk menyerah ya, untuk tidak kuliah. Kuliah tak gentar gitu ya, ada banyak cara untuk kuliah ya. Nanti akan kakak ceritain. Nah, jadi teman-teman jangan menambah angka ini dong, angka pendidikan di Indonesia yang masih rendah banget. Aduh gimana kan kita calon ibu-ibu, ngapain kuliah tinggi-tinggi ya? Nanti kakak cerita juga ya. Ternyata mendidik anak itu tidak mudah dan semakin tinggi pendidikan ibunya, semakin unggul generasinya gitu ya. Jadi jangan khawatir nanti mau jadi apa teman-teman. Kuliah kan niatnya mau cari ilmu ya teman-teman. Cari ilmu, cari pengalaman. Kok teman-teman niatnya lurus, insya Allah nanti ada aja manfaatnya. Oke. Nah, yang pertama kenapa sih kita kok harus tak kasih tanda kutip ya teman-teman, harus kuliah gitu ya. Yang pertama, nih kata Nelson Mandela gitu ya, education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Ya, kalau mau merubah dunia ya rubah dulu manusianya gitu kan. Kalau mau memajukan negara ya majukan dulu kualitas generasinya. Jadi makanya kalau kuncinya, jadi makanya kalau misalnya dulu, aduh saya lupa deh, pas waktu itu Soekarno ngobrol sama siapa gitu, presiden atau apanya Singapura, kata orang Singapura, memang Indonesia punya banyak sumber daya alam yang berkualitas dan bagus-bagus ya, sumber daya alam Indonesia banyak banget ya teman-teman. Orang kayak Freeport itu gunung emas loh, Indonesia punya gunung emas gitu ya, sekarang udah jadi lubang ya. Kalau dulu awalnya itu gunung loh teman-teman, gunung emas bayangkan. Kayak di Kalimantan ya, sekarang kena banjir itu, suami saya orang Kalimantan kebetulan, itu di daerah sana itu kok nyari batu bara teman-teman, nggak usah gali, di sungai itu tinggal ngambilin. Keren banget kan, maksudnya sumber daya alamnya melimpah ruah. Nah, masalahnya sumber daya alam yang melimpah ruah itu bisa jadi musibah dalam tanda kutip kalau tidak diolah dengan SDM yang berkualitas. Makanya waktu itu kata orang Singapura, loh memang kalian punya SDA yang melimpah, yang bagus, tapi saya punya SDM yang bagus dan melimpah. Gitu ya. Jadi maksudnya itu mau nyindir nih, mau nyindir. Yang dipentingkan itu adalah SDM-nya yang berkualitas gitu loh. Makanya kayak saya sih nggak mau bandingin Indonesia sama Singapura karena beda banget ya. Indonesia banyak banget pulaunya, tapi maksudnya kita bisa belajar ya bahwa ternyata sumber daya manusia itu penting juga gitu untuk menentukan kualitas suatu negara di masa yang akan datang. Nah ini yang akan menentukan siapa? Ya kita yang jadi generasi muda. Teman-teman ini ya, teman-teman semua ya. Oke, yang kedua teman-teman, jadi menurut penelitian UNESCO, sekarang ini sedang terjadi, ini next 30 years itu, ini penelitiannya udah beberapa tahun yang lalu ya, jadi beberapa tahun yang akan datang sebentar lagi gitu ya, itu terjadi academic inflation, meskipun dari sekarang udah terjadi. Jadi kalau teman-teman cermati, misalnya di 30 tahun yang lalu, kakek-kakek kita itu lulus SD udah bisa jadi PNS ya teman-teman. Kakek saya itu lulusan SD, tapi jadi PNS sekolah rakyat ya zaman dulu ya. Kok bisa? Ya karena waktu itu SD itu udah pendidikan yang lumayan tinggi, apalagi kuliah gitu ya. SMA di PGSD udah bisa jadi guru SD dan sebagainya. Tapi makin kesini untuk jadi PNS misalnya syaratnya harus S1.
SMA nanti kerjanya cuma jadi apa gitu dan sebagainya. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena terjadi academic inflation ini teman-teman. Jadi karena terjadi penambahan jumlah graduate. Jadi penambahan jumlah orang yang lulus sarjana di dunia ini yang lebih banyak dalam sejarah. Jadi paling banyak dalam sejarah yang ada di dunia. Dan itu nggak cuma terjadi di Indonesia. Bahkan kalau di luar negeri itu teman-teman, kadang-kadang kita menemukan homeless. Homeless itu orang-orang yang kayak misal di Indonesia ya, orang yang tinggal di jalanan gitu loh teman-teman. Itu orang-orang yang berpendidikan kadang-kadang teman-teman. Kenapa mereka bisa jadi homeless? Karena konteksnya beda dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia misalnya teman-teman lulus kuliah S1 belum dapat kerja, kan ya nggak apa-apa, nebeng di rumah orang tua nggak apa-apa gitu ya teman-teman. Tapi kalau kayak di Amerika atau di Eropa atau di Inggris, orang yang usianya sudah 18 tahun ke atas itu mereka malu kalau ikut orang tuanya biasanya. Jadi mereka berusaha mandiri. Nah, padahal di sana itu kalau ngekos teman-teman, apa namanya kan kalau mandiri kan biasanya mereka kerja di kota. Nah, kalau kerja di kota itu untuk ngekos, kos-kosan itu sebulannya sekitar 11 juta teman-teman satu kamar kos-kosan. Kebayangkan kalau misalnya cari kerja nggak dapet-dapet, akhirnya nggak punya uang buat ngekos. Makanya akhirnya banyak yang tidur di pinggir jalan. Nah itu homeless namanya. Nah kalau di Indonesia alhamdulillah nggak se-ekstrim itu ya teman-teman. Teman-teman jadi mahasiswa S1, lulusan S1 masih banyak peluang untuk berkarya dan sebagainya. Tapi ini terjadi gitu teman-teman, academic inflation ini. Bahwa ya memang semakin kesini tuntutan untuk minimal menyelesaikan gelar S1 atau seperti apa itu terjadi. Bahkan pas kakak kuliah di luar negeri itu ketemu sama teman-teman dari Cina teman-teman. Nanti kalau teman-teman kuliah di luar negeri, di kampus manapun, mau di Australia, mau di Amerika, kayak di Harvard misalnya, atau mau di Inggris, mau di Oxford, di mana, teman-teman pasti akan ketemu orang Cina. Banyak banget, dan itu masih muda-muda. Saya tanya ke mereka, kenapa kok kalian fresh graduate langsung banget lanjut S2 gitu. Iya Birul, soalnya di sana kalau S1 susah cari kerja katanya. Serius kata saya, iya S1 susah cari kerja, kalau mau kerjaannya yang lumayan ya harus minimal S2. Makanya kita habis S1 langsung lanjut S2 gitu. Maksudnya sebegitunya gitu ya teman-teman, karena kita penduduknya banyak banget sih Birul kata mereka gitu ya. Maksudnya karena penduduk Cina gede banget ya, meskipun Indonesia juga gede gitu ya. Cuman artinya itu terjadi gitu teman-teman. Artinya kita ya harus mempersiapkan untuk persaingan global itu gitu ya. Bahwa kita juga paling tidak punya basic pendidikan yang lumayan untuk bersaing di era global ya. Nah, yang ketiga ini Prof Nuh nih teman-teman pasti sangat familiar dengan beliau. Kalau kata beliau, belilah masa depan dengan harga sekarang gitu ya teman-teman. Karena pendidikan itu memutuskan mata rantai kemiskinan. Makanya kenapa pemerintah ngasih beasiswa salah satunya biar itu. Kalau misalnya orang tuanya tukang becak misalnya. Tukang becak penghasilannya nggak seberapa, seandainya nggak ada beasiswa, ya anaknya mungkin akan meneruskan karir jadi tukang becak ya teman-teman. Orang tuanya tukang batu, nggak punya uang buat nguliahin anaknya, nggak ada beasiswa, ya akhirnya anaknya ikutan jadi tukang batu. Tapi karena ada beasiswa, alhamdulillah meskipun orang tuanya tukang becak, kayak saya orang tua saya buruh tani, waktu itu ayah saya nggak punya uang mau nguliahin, alah deh nggak usah kuliah-kuliahan kata ayah saya, ayah nggak punya uang untuk nguliahin gitu kan, jadi apa namanya nanti tapi ayah coba deh carikan beasiswa. Alhamdulillah sekarang ada banyak beasiswa, jadi membeli masa depan dengan harga sekarang itu teman-teman capek-capek sekarang, belajar dulu dan sebagainya, tapi untuk mempersiapkan masa depan yang lebih baik ya teman-teman. Nah, dan yang keempat, sekarang ini tak kasih tanda kutip juga, semua orang bisa kuliah saking banyaknya beasiswa ya, asal teman-teman mau mencari. Kemarin siang saya habis ditelepon tetangga ya, tetangga yang dia punya temen yang punya adik angkat. Jadi temennya temen, nah gitulah pokoknya. Nah dia cerita, adik saya ini nilainya kumlot loh kak, tapi kok bisa nggak dapat beasiswa? Loh terus saya tanya, loh itu nilainya kumlot kok nggak dapat beasiswa itu pernah daftar beasiswa apa enggak gitu. Loh nggak pernah, lah gimana ceritanya? Kata saya, ya iyalah nggak bakal dapat beasiswa kalau nggak daftar. Jadi teman-teman kalau kuliah itu beda sama SMA. Kalau SMA kan teman-teman dicari sama gurunya ini siapa yang paling cerdas dipanggil ke kantor BK ya untuk ngurusin beasiswa kan gitu ya. Tapi kalau di kuliah enggak, buat teman-teman IPK-nya 400 kalau nggak daftar beasiswa ya nggak dapat beasiswa ya. Jadi teman-teman sudah dianggap sebagai adult learner, orang dewasa yang memang siap belajar dan bisa mencari itu sendiri. Kampus tinggal menyediakan informasi, yang mencari siapa? Ya teman-teman sendiri ya. Jadi nanti kakak akan cerita, beasiswa juga ada macam-macam. Ada beasiswa yang harus kita daftar sebelum kuliah, ada beasiswa yang bisa kita daftar setelah kuliah. Nanti kakak ceritain. Nah,
Itu ya teman-teman, jadi artinya tidak ada alasan untuk tidak kuliah sebenarnya kalau tak emphasize zaman sekarang ini ya. Adik saya soalnya juga sekarang kelas 3 SMA teman-teman, kayak teman-teman. Dia kelas 3 SMA di Amanatul Ummah. Teman-teman mungkin tahu ya MBI Amanatul Ummah di Pacet ya di Mojokerto. Nah dia sekarang kelas 3, lagi persiapan juga kemarin daftar jalur senam PTN ya teman-teman. Senam PTN jalur undangan ya kemarin barusan sudah ada ya. Terus belum pengumuman dia deg-degan aduh kak gimana keterima enggak. Makanya kakak bisa cerita ke adik ini kayak nasehatin adik lah ya. Oke. Nah, sebenarnya apa sih yang kita dapatkan saat kita itu kuliah gitu ya? Kakak mau cerita nih. Yang pertama, kampus itu tempat untuk mengkayakan ilmu ya teman-teman, mengkayakan diri kita dengan ilmu gitu ya. Tak bahasakan mengkayakan kenapa? Karena di kampus itu gudangnya pengetahuan. Kita bakal ketemu sama orang-orang yang memang expert di bidangnya. Profesor-profesor yang ahli di bidangnya. Yang kadang-kadang kita tadinya cuma baca-baca di koran misalnya. Oh di koran misalnya presiden ini mendapatkan nasihat dari prof ini untuk begini-begini. Ternyata profesornya itu adalah dosen kita saat di kampus teman-teman. Bayangkan. Kita mendapatkan ilmu langsung dari sumbernya. Dari mata airnya gitu ya. Sumber mata airnya gitu ya. Jadi artinya tadi teman-teman kita bisa menggali banyak hal yang bisa kita dapetin. Seandainya teman-teman kayak ngaji di pondok lah, ini dapat dari syekhnya langsung gitu ya, langsung dari Mbah Hashim As'ari misal dulu gitu ya, langsung dari sumbernya. Sama sekarang teman-teman belajar ilmu pengetahuannya langsung dari profesornya ketika di kampus. Nah itu membuat teman-teman jadi punya pengetahuan yang luas dan teman-teman bahkan hal biasa itu bisa menjadi karya saat kita diskusikan dengan profesor kita misalnya. Contoh, kakak waktu itu kan di kampus itu banyak banget teman-teman penelitian dan sebagainya itu didanain sama pemerintah. Jadi kalau teman-teman hobinya julid, hobi julid misalnya sekarang julidnya di IG. Nah, pas teman-teman kuliah nanti julidnya bisa buat penelitian. Jadi misalnya ini kenapa sih mahasiswa pada ngedengerin dosen saat kuliah gitu kan? Teman-teman melakukan penelitian, apa penyebabnya? Nah, itu bisa didanain pemerintah. Sama kayak kakak dulu misalnya. Kakak itu di kelas, kakak karena kakak jurusan kesehatan, kalau kita praktikum itu biasanya kan latihan suntik dan sebagainya itu pakai pentem ya teman-teman. Pentem itu patung manusia itu loh teman-teman latihan suntik di sana. Tapi kan namanya patung yang nggak bisa teriak ya teman-teman, dia diam aja. Padahal kalau kita suntik pasien yang asli itu salah suntik pasiennya bisa mukul, bisa teriak-teriak itu, wah sakit gitu kan. Nah saya berpikir, waduh kalau kayak gini caranya kita nggak bisa berlatih dong nyuntik pasien yang sebenarnya. Karena kita nggak boleh nyuntik manusia yang sebenarnya sebelum sumpah profesi. Nah, terus akhirnya berpikir tuh, gimana caranya ya? Bukan sumpah profesi, maksudnya sebelum lulus ya teman-teman, sebelum saat profesi. Nah, jadi gimana caranya biar bisa berespon? Akhirnya kakak ngobrol dong sama teman-teman teknik gitu kan. Aduh di tempatku nih kalau praktikum nggak seru. Kenapa? Iya soalnya kita nyuntik-nyuntik patung tapi patungnya diem. Padahal nanti kalau di rumah sakit kan kita nyuntik manusia, manusia bisa teriak-teriak gitu kan. Emang kamu pengen patungnya bisa teriak? Kata dia, iya dong harusnya kan bisa teriak. Nggak tahu tuh kenapa nggak bisa teriak. Aku bisa loh bikinin patungnya bisa teriak. Serius kata saya. Iya bisa. Coba nanti kamu cerita deh gimana cara nyuntiknya dan sebagainya. Ntar aku kasih sensor aja di situ bisa teriak. Akhirnya kita bikin teman-teman itu didanain pemerintah. Nah jadi sesimpel itu bisa menjadi karya gitu loh. Jadi kejulitan kita ini kenapa sih kayak gini aja itu tapi bisa jadi ide, bisa jadi sesuatu karya gitu ya. Sama kayak waktu itu saya lagi ngobrol sama dokter Probo itu salah satu dosen yang supervisor saya pas saat kuliah S1 ya. Biru kamu kok dok saya lama nih nggak ngadain penelitian nih gitu. Lagi nggak ada ide dok gitu. Oh gitu. Kenapa nggak ada ide? Itu loh, tahu kan di depan ada tukang bakso katanya. Iya dok ada tukang bakso. Itu ada nenek-nenek mau pengen makan bakso tapi baksonya keras gitu. Oh gitu. Kamu bisa nggak bikin solusinya? Bakso buat nenek-nenek yang giginya udah nggak ada katanya. Oh iya juga ya, kita bikin bakso lansia gitu ya. Itu bisa jadi ide loh teman-teman. Maksudnya dari hal-hal simpel seperti itu bisa menjadi ide dan itu bisa digarap saat teman-teman di kampus kuliah. Kenapa? Karena didanain sama pemerintah. Oh teman-teman di rumah aja kayak gitu ya sulit kan untuk mencari dananya dan sebagainya sulit. Tapi kalau di kampus itu semua difasilitasi. Enak kan teman-teman? Nah itu makanya kampus itu laboratorium untuk mengkayakan kita dengan ilmu, dengan pengalaman, dengan jaringan, dan dengan banyak hal positif yang nantinya tentu akan bermanfaat untuk diri teman-teman di kehidupan yang nyata. Terus habis itu, ini kata Einstein ya,
it is not that I'm so smart gitu ya, bukan karena saya cerdas kok, tapi karena I stay with problem longer gitu ya. Tapi karena saya itu ketemu masalah lebih lama aja gitu ya. Jadi ketika teman-teman di kampus, teman-teman itu memutuskan untuk memaparkan diri dengan banyak masalah. Apalagi kalau teman-teman aktif di berbagai organisasi. Makanya buat teman-teman yang lagi kuliah ataupun yang mau kuliah, kalau kuliah cuma aktif di kelas doang, jangan sampai ya teman-teman, aktif juga di organisasi. Karena itu sarana belajar juga teman-teman, itu fasilitas belajar. Aktif di organisasi, aktif ikut lomba-lomba, aktif ikut berbagai kegiatan sosial, volunteering dan sebagainya. Karena itu pengalaman yang teman-teman nggak bisa dapetin lagi ketika sudah jadi alumni, sulit ya teman-teman. Mumpung teman-teman lagi di kampus, yuk paparkan diri dengan banyak kesulitan. Biar apa? Semakin kita banyak terpapar dengan kesulitan, semakin kita bisa elevate ourselves ya teman-teman. Kita semakin bisa lebih meningkat, lebih tinggi lagi gitu ya. Udah terbiasa terpapar, aduh Kak ini aku sibuk banget, bikin ini, jam segini harus begini dan sebagainya. Tapi karena adik-adik udah terbiasa sibuk, teman-teman jadi punya manajemen waktu yang bagus dan sebagainya. Jadi tadi ya teman-teman memaparkan diri dengan banyak masalah biar tambah pinter ya. Kata Ensin bukan karena saya pinter kok, tapi karena banyak masalah aja dan saya berusaha bertahan dengan masalah itu untuk menemukan solusinya kan teman-teman. Nah makanya teman-teman kalau memaparkan diri dengan banyak masalah, misalnya tadi aktif di organisasi dan sebagainya, teman-teman terpaksa misalnya disuruh sambutan, itu kan memaparkan diri dengan masalah ya teman-teman. Aduh seandainya aku nggak jadi ketua kan aku nggak jadi sambutan kan, nggak usah sambutan segala. Tapi gara-gara teman-teman terpapar masalah jadi ketua harus maju, akhirnya teman-teman terpaksa jadi bisa public speaking. Ya, jadi itu namanya memaparkan masalah untuk kita berkembang menjadi lebih baik ya teman-teman. Makanya pastikan diri teman-teman tuh tidak di zona nyaman, cuma kuliah, pulang, atau yang lagi di pesantren cuma ngaji, gelundang-gelundung gitu ya. Habis itu udah jangan seperti itulah teman-teman. Saya juga anak pesantren, kalau ada yang pesantren. Jadi apa namanya, pastikan ketika teman-teman yang lagi di pesantren dan sebagainya, jadikan pesantren itu bukan zona nyaman. Makanya adik saya ini yang di MBA juga dia kan di pesantren. Kata saya kalau kamu pengen jadi siswa yang lebih dari yang lain, ketika yang lain tidur, kamu harus masih ada space buat belajar. Makanya dia punya target selama SMA itu nyelesain hafalannya 30 juz, punya prestasi dan keterima di PTN jurusan kedokteran gitu. Kata saya kalau kamu cita-citanya keren banget kayak gitu, ya usahanya harus keren. Akhirnya dia tirakat gitu ya teman-teman, puasa gitu ya tiap hari. Habis itu apa namanya, ngafalin Quran alhamdulillah udah mau selesai 30 juz nih. Apa namanya, karena targetnya dia memang mau selesai. Terus habis itu alhamdulillah nilai-nilainya juga bagus dan kemarin habis menang lomba tingkat internasional. Maksudnya, tapi saya tahu usahanya ekstrim itu. Ekstrim, saat yang lain belum bangun, dia udah bangun. Saat yang lain sudah tidur, dia belum tidur untuk belajar. Maksudnya, ya kalau pengen sesuatu yang lebih ekstrim capaiannya ya ikhtiar dan doa teman-teman harus ekstrim ya teman-teman. Itu. Nah, terus yang kedua, learning whatever you want. Jadi ketika teman-teman di kampus, teman-teman bisa belajar apa aja ya teman-teman. Ini saat saya di kampus bisa aktif di organisasi kayak di BEM, BEM itu kayak OSIS ya teman-teman. Misalnya yang suka penelitian bisa aktif di organisasi riset, bisa aktif di himpunan, bisa yang orang kesehatan misalnya aktif di organisasi kesehatan kayak PMI, atau saya ikut waktu itu BSMI, bisa ikut organisasi tingkat nasional dan internasional, serta teman-teman banyak banget beasiswa yang diberikan khusus hanya untuk mahasiswa. Permasalahannya kalau teman-teman bukan mahasiswa nggak bisa mengakses beasiswa itu ya teman-teman. Contohnya ini nih yang di sini nih. Ini waktu itu dapat beasiswa leadership dari McKinsey Company. McKinsey Company itu perusahaan konsultan punya Amerika ya teman-teman. Tapi apa namanya, dia perusahaan yang kayak terbaik, 7 terbaik di dunia itu. Makanya kayak Pertamina dan sebagainya itu konsultannya McKinsey nih. Nah, beliau ngasih beasiswa, organisasinya ngasih beasiswa untuk orang-orang Indonesia yang pengen bagus leadership-nya. Nah, itu syaratnya salah satunya mahasiswa. Nah, itu ikut di sana, terus ketemu dari mahasiswa kampus-kampus lain yang keren-keren gitu. Terus kita belajar dari mereka, belajar tentang bagaimana strategi manajemen waktu, public speaking yang bagus dan sebagainya. Yang itu tentunya nggak bisa kita dapetin kalau kita bukan mahasiswa. Masalahnya syarat daftarnya harus mahasiswa, teman-teman. Terus bisa diriin komunitas-komunitas yang bermanfaat. Waktu itu saya diriin ini nih sama teman-teman, diriin Santri Inspiration Center ya. Gimana nih para santri-santri nggak cuma gelundang-gelundung gitu ya. Jadilah santri yang berprestasi. Oh, jadi kalau misalnya di fakultas apa ada yang berprestasi itu pasti santri. Kita waktu itu bikin komunitas seperti itu. Alhamdulillah alumni-alumninya SIG nih udah banyak yang keliling dunia. Ada yang jadi researcher di Oxford, ada yang lomba puisi sampai tingkat internasional, beberapa kali diminta jadi moderator di Mesir dan sebagainya. Jadi apa namanya, itu ya teman-teman, banyak hal yang bisa teman-teman karyakan ketika teman-teman kuliah.
Yang ketiga, nah ini hobi saya nih, traveling wherever you want ya. Teman-teman bisa traveling kemana-mana saat teman-teman kuliah. Kenapa? Karena tadi teman-teman, dengan status teman-teman mahasiswa, teman-teman kalau punya karya, misalnya mau conference ke luar negeri atau lomba tingkat internasional, itu bisa dibiayain sama Kemendristek atau bisa dibiayain sama kampus. Makanya salah satu visi kakak dulu saat kuliah adalah jalan-jalan sebanyak-banyaknya selagi gratis. Nah itu prinsip kakak yang kakak pegang sampai saat ini gitu ya teman-teman. Jadi makanya kalau Kakak dulu sampai sama teman-teman ini geng Kakak nih yang paling sering kalau kita lomba bareng nih, "Besok bulan depan kita mau jalan ke mana nih?" Gitu kan. "Indonesia dulu aja deh, ke mana nih?" "Yang belum pernah ke Bali, ke Bali, ke Bali." Oke, terus searching, "Di Bali ada lomba apa ya?" "Oh ini nih, besok ada lomba esai ini nih, kita ikut yuk." Gitu kan. Nah kalau kita lolos tingkat nasionalnya kan kita harus presentasi ke Bali ya teman-teman. Itu didanain sama kampus ntar teman-teman. Jadi teman-teman dapat lombanya dapat, habis itu jalan-jalannya dapat, uang sakunya dapat, kalau menang dapat piala, dapat penghargaan dan dapat pengalaman. Nah, jadi banyak banget yang kita dapetin. Makanya Kakak suka banget sampai mau lulus itu masih jalan-jalan sampai diingetin sama dosen Kakak yang pembimbing skripsi. "Loh, Biru skripsinya belum selesai kok jalan-jalan terus." "Oh ya, siap." Jadi akhirnya baru setelah itu menyelesaikan skripsi ya, baru selesai. Tapi alhamdulillah selesainya tepat waktu. Tapi maksudnya sebegitu enaknya gitu teman-teman. Jadi mau jalan kemana aja, ada aja caranya. Ya mau jalan-jalan ke Amerika, kemana ada caranya, asal teman-teman mau mencari tahu caranya dan mau berusaha untuk mendapatkan itu ya teman-teman. Itu saatnya mentadaburi ya ciptaan Allah yang keren banget ternyata Allah itu menciptakan di sana kayak Imam Syafi'i ya teman-teman. Saya tuh paling favorit deh ulama Imam Syafi'i. Jadi beliau kan suka banget traveling ya teman-teman ke berbagai negara gitu ya. Makanya beliau wawasannya luas dan fleksibel. Makanya kok teman-teman pengen wawasannya luas, salah satunya traveling sebanyak-banyaknya. Itu akan membuat teman-teman jadi orang yang lebih bijak ya. Salah satu caranya adalah dengan cara teman-teman jadi mahasiswa. Nanti kok teman-teman, "Kok saya udah jadi mahasiswa kok nggak pernah traveling?" Ah, jangan-jangan nggak pernah daftar gitu kan. Nah, jadi pastikan teman-teman lolos lombanya dulu tingkat nasional atau internasional. Insya Allah nanti kampus mau mendanai. Apalagi misalnya teman-teman lolos kayak model United Nations atau teman-teman misalnya lolos lomba mewakili Indonesia gitu kan, ke negara mana, itu pemerintah juga mau danain, presiden juga mau ngedanain teman-teman. Nah jadi yang penting tergantung pada diri teman-teman, mau nggak memaparkan itu. "Kok tapi kan saya berasal dari kampus ini, enggak." Nah, itu tergantung ya teman-teman. Kalau mahasiswa itu, kalau lombanya di luar negeri apalagi, itu mereka tidak menanyakan kita dari kampus mana. Yang penting kita lolos teman-teman. Artinya kalau kita siap berkompetisi, mau dari kampus manapun kita ya insya Allah kita tetap lolos dan bisa. Masalahnya kalau kita nggak lolos, nah itu yang jadi masalah ya. Tuh, traveling wherever you want. Tadi learning whatever you want, traveling wherever you want ya. Nah, kenapa sih itu jadi penting? Karena tadi teman-teman, di zaman yang makin ke sini ini kita perlu banyak banget soft skill ya teman-teman. Seperti apa misalnya kreatif. Nah, kalau di pandemi Covid ini kan orang-orang yang bisa bertahan bisnisnya dan sebagainya itu orang-orang yang punya kreativitas dan fleksibilitas tinggi ya teman-teman. Misalnya kayak resto dan sebagainya, banyak yang tutup, tapi banyak juga yang berjaya ya teman-teman. Yang berjaya yang gimana? Yang punya kreativitas tinggi. Oh bikin misalnya platformnya sekarang orang-orang trennya online dan sebagainya. Nah punya kreativitas, punya kemampuan people management, negosiasi, public speaking ya teman-teman. Ya itu teman-teman bisa dapetin tadi nggak cuma di dalam kampus tapi ikut aktivitas banyak di luar kampus. Dan itu semakin besar kampus teman-teman, semakin banyak peluang untuk berkembang ya. Nanti Kakak mau cerita setelah ini. Nah, terus gimana nih Kak caranya kuliah ini? Kita ini gimana nih gitu kan, yang baru mau kuliah nih, yang udah kuliah ya optimalkan tadi ya, yang belum ikut-ikut organisasi, wah segera ikut dan belajar di sana. Kak organisasinya sekarang online, nah itu masalah lagi ya, tapi banyak cara untuk tetap bisa aktif ya teman-teman. Saya juga gimana ya teman-teman, mungkin host bisa membantu, tidak perlu bicara. Sebentar ya teman-teman. Khawatir. Oke, sudah saya bantu mute. Oke. Dek host mungkin bisa bantu mengontrol kalau ada yang tidak perlu bicara bisa dibantu mute agar Oke, saya bisa unmute. Siap. Nah, jadi apa namanya? Sampai mana tadi? Nah, sekarang kuliah gimana nih caranya ya? Oke. Nah, jadi nih
pilih kalau saran saya nih yang baru mau kuliah, kalau yang udah terlanjur kuliah berarti optimalkan teman-teman karena tadi banyak banget kompetisi itu yang nggak ngelihat kampus kita di mana, alma mater kita mana. Yang penting tergantung kitanya ya teman-teman. Tadi kalau merasa Mbak saya di kampus saya kok merasa kurang bisa mendapatkan ilmu yang maksimal, lo cari di luar kampus. Tapi bukan berarti keluar dari kampus enggak. Cari di luar kampus dengan banyak-banyak mengeksplor tadi teman-teman. Banyak-banyak mengeksplor banyak hal yang bisa teman-teman temui asal teman-teman berstatus mahasiswa ya. Terus kalau yang baru mau daftar gimana nih? Kalau saran kakak, kalau bisa teman-teman cari yang terbaik dan yang unggul, cari yang baik dan yang unggul. Kenapa? Karena tadi teman-teman, ketika teman-teman di kampus yang unggul itu ilmunya luas dan lebih dekat dengan sumber atau pakar ilmu. Biasanya penemu-penemu di Indonesia ini atau profesor-profesor yang ahli banget, yang terkenal penelitiannya dan sebagainya itu berasal dari kampus-kampus besar. Kenapa mereka bisa seperti itu? Ya karena biasanya di kampus besar itu fasilitas laboratoriumnya dan sebagainya itu lengkap teman-teman. Jadi akhirnya risetnya juga jadi bisa ya terdanai dan sebagainya. Nah, ketika teman-teman di PTN yang unggul itu biasanya profesor yang memang ahli di bidangnya. Contohnya misalnya teman-teman mau belajar tentang kesehatan nih, misalnya contoh, kayak di UGM itu salah satu profesor di bidang kedokteran anak terbaik di Asia Tenggara itu ada di UGM. Nah, misalnya kayak gitu. Jadi artinya, teman-teman langsung yang ngajar tuh beliau gitu, ketemu sama beliau gitu. Bayangkan ketemu langsung dari sumber ilmunya yang fresh, yang itu orang terbaik di Asia Tenggara gitu. Nah, misalnya contohnya kayak gitu. Artinya semakin tadi teman-teman, semakin unggul misalnya tuh teman-teman pengen belajar tentang arsitek. Arsitektur misalnya paling bagus di ITB nih. Oh ya, teman-teman di sana akan ketemu dengan para profesor yang memang beliau itu menjadi dedengkot arsitektur keren di Indonesia misalnya. Jadi kayak gitu teman-teman. Teman-teman akan ketemu dengan sumber ilmunya. Ya tentunya belajar dari sumbernya dan belajar dari cabangnya beda ya teman-teman. Kan kalau dari mata air yang murni lebih seger ya teman-teman. Itu kok saya mention mata air karena eventnya mata air ya. Oke, kemudian yang kedua ini teman-teman, lebih banyak fasilitas untuk berkembang dan banyak tadi peluang untuk ikut mengembangkan soft skill maupun hard skill. Jadi riset tadi banyak didanain, kemudian organisasi, exchange students, conference. Karena kalau misalnya exchange ini, kalau exchange student tentunya namanya pertukaran, pasti harus ada kerjasama kampusnya itu ya teman-teman. Nah biasanya kampus-kampus besar itu kerjasamanya lebih banyak dengan kampus-kampus di luar negeri karena trustnya pastinya sudah lebih tinggi dan jaringannya lebih luas. Jadi itu. Terus yang ketiga adalah beasiswanya lebih banyak. Meskipun sekarang di mana-mana ada beasiswa ya teman-teman. Kayak beasiswa KIP kuliah itu kan sekarang di swasta juga bisa ya teman-teman. Jadi nggak ada alasan tadi untuk tidak kuliah. Karena asal teman-teman mau mencari insya Allah ada jalan ya. Jadi kalau di kampus-kampus besar beasiswanya biasanya lebih banyak. Kadang sampai sisa-sisa teman-teman. Jadi ada beasiswa dari swasta dan sebagainya, misalnya Tanoto Foundation, Jarum Foundation, Astra Scholarship dan sebagainya. Ada banyak beasiswa. Terus biayanya lebih murah ya kalau di perguruan tinggi negeri. Ya meskipun di swasta ada yang murah juga. Tapi maksudnya paling enggak teman-teman kalau bisa tadi mendapatkan akses beasiswa yang banyak dan sebagainya. Terus iklim belajar. Iklim belajarnya mendukung kita untuk pengen belajar terus karena saingannya itu orang-orang yang berkualitas gitu loh teman-teman. Jadi kita mau slow motion itu kayak nggak enak gitu karena yang lain lari kok kita mau slow motion ibaratnya kayak gitu. Jadi kita lagi nyantai-nyantai teman-teman kita udah belajar banyak, udah baca jurnal banyak. Jadi ketika kita lengah sedikit kita malu gitu. Jadi kita berusaha jadi pengen belajar terus. Habis itu resources belajar yang lengkap. Jurnal, buku, perpustakaan, laboratorium dan sebagainya. Kayak misalnya waktu itu suami saya dosen di PT IKI ya teman-teman Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an Jakarta. Jadi beliau alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jadi pernah suatu hari beliau itu nyari referensi gitu yang di kampusnya nggak ada gitu. Pas waktu itu nyari di UGM, di UGM coba dicek deh. Nah, ada gitu. Jadi maksudnya kadang-kadang tadi teman-teman di beberapa kampus itu yang semakin besar kampusnya semakin banyak resources-nya karena mereka dananya lebih gede gitu teman-teman. Jadi untuk beli jurnal internasional, untuk beli buku-buku, bangun perpustakaan lebih luas dan sebagainya itu ada dananya. Terus jaringan masyarakatnya juga luas. Terus yang nomor 8 adalah jaringan pertemanan dan alumni yang kuat ya teman-teman. Jadi kita dimanapun berada, misal ketika pun kita lagi kuliah di luar negeri atau gimana, kita alumni mana, dulu pas S1 misalnya, itu bisa terikat banget teman-teman, kamu anak agama juga ya? Oh iya, terus kita bikin event bareng gitu ya, meskipun kita lagi di luar negeri misalnya. Terus habis itu yang ke-9 adalah nama besar kampus. Jadi akses yang lebih luas untuk network, pendidikan, lanjut studi dan sebagainya. Jadi misalnya teman-teman alumni kampus terbaik di Indonesia. Saat teman-teman apply kuliah di luar negeri, teman-teman bikin motivation letternya gampang gitu, enak gitu. Bilang, oh saya
kuliah itu misalnya teman-teman IPK-nya 4 bulat itu. IP saya 4 bulat terbaik dan saya lulusan dari kampus terbaik yang ada di Indonesia. Ya, misalnya kayak gitu. Jadi bisa mendukung kita gitu loh teman-teman, mendukung aktivitas kita untuk berikutnya seperti itu. Terus habis itu untuk pekerjaan tentunya kalau alma maternya lebih luas ya tadi apa namanya lebih dipercaya oh alumni sini misalnya yang satu alumni UI misalnya, yang satu alumni mana, kampus mana gitu. Tentunya misalnya IP-nya sama-sama 3,5 ya yang dipilih yang alumni kampus yang lebih gede kan teman-teman. Nah ibaratnya seperti itu. Tapi ya namanya rezeki itu dari Allah ya teman-teman. Cuman itu paling enggak secara gambaran manusia gitu ya. Tuh, terus habis itu S1 alma mater terkuat tadi dasar untuk jenjang pendidikan berikutnya. Nah tadi karena itu biasanya banyak jaringan untuk akses beasiswa dan sebagainya, makanya banyak alumni kampus-kampus besar itu yang apa namanya melanjutkan ke luar negeri dan sebagainya. Kalau di persentase ya paling banyak dari kampus-kampus besar. Ya kenapa seperti itu? Karena memang dari kuliah S1 itu udah dipersiapkan untuk menuju ke sana teman-teman. Wawasannya udah wawasan global gitu seperti itu. Nah terus habis itu yang ke-11 adalah mindsetnya yang luas. Jadi teman-teman kuliah itu nggak cuma cari ilmu aja. Tapi pendidikan itu jadi mahal karena pendidikan itu merubah mindset. Merubah mindset itu maksudnya gimana? Mungkin teman-teman saat sekarang, pas saat SMA gitu ya, melihat misalnya masyarakatnya yang kok kayaknya masyarakat desa ini ketertinggalan atau gimana tuh biasa aja. Tapi ketika teman-teman sudah kuliah, teman-teman melihat potensi yang ada di masyarakat. Ini kampung saya ini banyak banget nanam pohon ini kayaknya bisa dimanfaatkan deh. Nah mindset itu adalah berubah. Yang tadinya menganggap itu hal biasa, teman-teman jadi berpikir, ini kayaknya kalau saya teliti bisa berubah jadi ini, bisa diteliti begini. Atau karena teman-teman masuk jurusan teknik pangan misalnya, teman-teman habis itu jadi punya akses, tahu cara pengemasan yang bagus gimana, untuk labeling MUI caranya gimana. Teman-teman tahu nih di kampungnya ada ya, ada misalnya usaha UMKM yang itu udah berdiri lama, tapi belum dapat sertifikat halal dan belum lolos BPOM. Nah, karena teman-teman ini mahasiswa, jadi punya akses ke sana, tahu caranya apply ke sana, dia teman-teman membantu di kampungnya itu gimana caranya biar bisa masuk ke BPOM, misalnya kayak gitu ya. Jadi itulah mindset teman-teman, merubah tadinya melihat sesuatu itu biasa aja, sekarang teman-teman berusaha untuk memberikan kontribusi manfaat yang lebih luas. Tuh. Terus caranya gimana? Yang baru mau kuliah nih, pertama harus tentukan dulu cita-citanya pengen jadi apa ya teman-teman. Karena pengen cita-citanya jadi apa itu menentukan teman-teman harus kuliah di mana. Karena kalau misalnya teman-teman mau jadi apa namanya orang yang ahli agama banget gitu, ya kuliahnya jangan di UGM karena yang bagus banget jurusan usuluddinnya bukan UGM. Oh berarti harus di UIN. UIN-nya di mana nih? Nah, kayak gitu tergantung cita-cita teman-teman ya. Terus misalnya teman-teman oh mau ahli jadi tafsir hadis kayak suami saya orang tafsir hadis ya. Ya benar kuliah di UIN Syarif Hidayatullah misalnya kayak gitu. Jadi tergantung cita-cita teman-teman. Nah, kalau misalnya oh saya pengennya jadi dokter, saya pengennya jadi ini, oh berarti kampusnya di mana? Jadi penting buat teman-teman untuk menentukan cita-citanya apa. Karena itu akan menentukan teman-teman harus milih kampus di mana. Kayak adik saya ini yang sekarang kelas 3 SMA ini cita-citanya mau jadi dokter. Ya udah kalau kamu pengen jadi dokter ya pilih kampusnya di sini gitu kan. Tadinya mau ambil di UGM habis itu lihat kayaknya saya nggak lolos deh Kak kalau di UGM sulit katanya. Oh ya udah terus mau ambil di mana? Terus mau doanya teman-teman dia lagi ngambil di Universitas Lambung Mangkurat karena dia orang Kalimantan ya. Jadi kampus terbaik di Kalimantan Lambung Mangkurat ya. Dia akhirnya ngambil di sana. Terus yang kedua, tentukan jurusan. Setelah tahu cita-citanya apa, tentukan jurusannya apa. Kenapa saya bilang tentukan jurusan, meskipun jurusan itu tidak menentukan masa depan banget gitu ya. Cuman tadi teman-teman SMA itu beda sama kuliah. Kalau di SMA, teman-teman kan meskipun jurusan IPA atau enggak IPS misalnya, tapi kan belajarnya macam-macam. Yang jurusan IPA ya belajar biologi, fisika, kimia, matematika, bahasa Inggris, campur-campur ya. Yang jurusan IPS juga belajar sosiologi, terus habis sejarah, geografi, campur-campur. Tapi ketika teman-teman kuliah, misalnya memilih jurusan geografi, ya dari tahun pertama kuliah sampai tahun keempat tuh tiap hari belajar geografi. Yang milih jurusan biologi ya dari pagi sampai sore selama bertahun-tahun tuh ya belajar biologi gitu. Artinya kalau teman-teman nggak suka dengan jurusannya, nggak nyaman banget belajarnya. Itu terjadi di teman-teman saya ya. Beberapa orang udah semester 3 dia milih, aduh kayaknya aku bosen deh belajar kok kayak ini nggak sesuai dengan passionku. Terus pindah jurusan atau nggak keluar. Sayang ya teman-teman, waktunya terbuang. Makanya tadi identifikasi dulu, saya sebenarnya sukanya apa sih? Pengennya belajar apa yang saya tuh orangnya nyaman belajarnya. Karena teman-teman tadi bakal ketemu pelajaran itu setiap hari. Ya, terus tadi kakak sarankan kalau bisa memilih universitas unggulan, pilih yang unggulan dulu
gitu ya. Terus, nah gimana nih daftarnya? SNMPTN udah tutup ya teman-teman. Yang ada bentar lagi UTBK ya, SBMPTN. Nah teman-teman bisa punya plan. Aduh aku kalau nggak lolos SNMPTN gimana nih? Ikut UTBK, misalnya kalau nggak lolos UTBK gimana nih? Mau jalur mandiri atau mau kalau nggak keterima di Indonesia, nggak keterima di Indonesia daftar di luar negeri ya teman-teman. Kan nggak kampus nggak cuma di Indonesia teman-teman. Dan beasiswa tuh nggak cuma ada di Indonesia, di luar negeri juga banyak. Makanya adik saya tadi udah bikin plan dia. Kalau di Indonesia belum dapat kampusnya, dia udah mau daftar di Rusia sama satu lagi di mana kemarin ya? Rusia sama Jerman kalau nggak saya. Oke, kata saya bagus plannya seperti itu. Saya udah mengontak kampusnya, udah mencoba ini cari informasi di sana. Oh bagus. Jadi kalau teman-teman tadi nggak keterima di Indonesia, di luar negeri juga banyak kok kampus yang ngasih beasiswa gitu ya. Itu. Nah, habis itu siap-siap dari sekarang ya teman-teman. Kalau yang lagi masih SMA semester awal gitu ya, kelas 1 atau kelas 2 SMA, siap-siap dari sekarang ya. Jadi maksudnya masih bisa dipersiapkan. Kalau yang memang pengen masuk jalur undangan, berarti nilainya harus bagus dari sekolah tahun pertama udah dipersiapkan. Kalau yang udah terlanjur gimana nih? Kok sudah kelas 3? Itu juga yang terjadi ke adik saya kemarin. Jadi dia udah kelas 3 SMA terus kayak gimana ini? Saya ini kok belum punya prestasi-prestasi gitu kan. Dia pengen banget punya prestasi kayak tingkat nasional ataupun internasional teman-teman. Tapi setiap kali lomba itu kalau tingkat nasional tuh finalis terus. Jadi belum menang-menang gitu kan. Akhirnya kata saya, tapi saya udah terlanjur kelas 3 gimana ya Kak, ini biar tetap dapat prestasi tapi ini di detik-detik terakhir. Kata saya, loh nggak apa-apa, kamu kelas 3 kan nggak ada kata terlambat ya. Sekarang kamu bisa nggak bikin satu prestasi tapi sekalian yang bagus banget. Ya bismillah lah Kak, doakan katanya. Ternyata beberapa waktu lalu WA, alhamdulillah habis menang gitu, mengalahkan 20 negara teman-teman, lomba penelitian ya. Jadi maksudnya tidak ada kata terlambat. Bahkan ketika teman-teman di ujung udah kelas 3, kalau teman-teman punya cita-cita itu langsung aja bikin gongnya. Kak udah terlanjur ini, ya sekalian nanti bikin SBMPTN misalnya nilainya tertinggi se-Indonesia. Lo nggak apa-apa ya. Jadi masih ada waktu, selalu ada waktu untuk memberikan yang terbaik ya teman-teman. Terus habis itu yang kedua, komunikasikan cita-cita dengan orang tua. Ini penting loh teman-teman. Banyak anak yang cita-citanya nggak sama dengan orang tuanya. Misalnya mamanya pengen pokoknya kamu jadi dokter. Padahal anaknya nggak passion jadi dokter, dia sukanya melukis. Nah itu kan beda ya teman-teman, makanya harus dikomunikasikan dari awal. Atau misalnya mamanya pengen anaknya kuliahnya di UGM misalnya, tapi teman-teman nggak pengen di UGM, pengen di UIN karena cita-citanya berhubungan dengan UIN misalnya. Harus dikomunikasikan ke orang tua. Kenapa? Ya biar doanya nggak crash ya teman-teman. Lo masuk teman-teman harus belajar sungguh-sungguh masuk UGM lah, orang tuanya doanya ya Allah mudah-mudahan keterima di UIN, kan nggak cocok misalnya. Ya jadi artinya teman-teman Halo, permisi Kak Birul, mohon maaf. Dek. Sepertinya materi yang sangat baik dan bagus ini terkendala itu waktunya Kak. Jadi siap, masih berapa mohon maaf menit lagi ini ya, saya Dek? moderator Ge. Oh siap. Gimana? Masih Untuk berapa menit lagi ya Dek? Untuk pemaparan materinya sudah selesai di rundown. Kemudian ini dilanjut tanya jawab Kak. Bagaimana? Oh boleh. Oh saya kira tadi ada reminder dulu dari moderator. Berarti tidak ada reminder ya. Oke terima kasih. Iya. Berarti kita langsung ya teman-teman. Saya pikir tadi moderator mengingatkan dulu berapa menit lagi. Jadi saya bisa bersiap. Baik. Tadi sebenarnya sudah diingatkan. Cuma ini ada terkendala di speaker kami Kak. Jadi mohon maaf ya Kak ya. Siap. Oke berarti kita lanjut ke tanya jawab ya teman-teman. Nah nggak apa-apa. Kita lebih banyak berdiskusi. Oke terima kasih. Oke baik teman-teman. Bagi yang ingin bertanya, silakan tanya di kolom chat ini ya, di Zoom masing-masing ya. Gitu. Terima kasih Kak Birul udah memaparkan materi yang sangat luar biasa begitu. Jadi saya di sini menyimpulkan karena seperti yang dari materi Kak Birul tadi, ternyata julid itu juga bermanfaat ya Kak ya. Banyak julid, banyak ide dan banyak karya begitu. Selain itu juga banyak masalah, banyak solusi, banyak rezeki. Begitu ya Kak Birul ya. Silakan deh ya. Baik, adik-adik semuanya, silakan untuk jika ingin bertanya di kolom komentar ya, nanti kami pilih untuk menjadi pertanyaan yang akan dijawab oleh Kak Birul. Sebelumnya saya bertanya ya Kak ya, untuk Kak Birul sendiri itu motivator siapa sih Kak yang berpengaruh dan merubah hidup Kak Birul selama ini? Dan kemudian apakah ada mimpi yang belum terwujud dari mimpinya Kakak? Dan bagaimana sih Kak cara Kakak untuk menyikapi mimpi yang tidak terwujud itu? Terima kasih. Oh ya panjang ya, ini pertanyaannya ada 3 ya tadi Dek moderator ya. Jadi pertanyaan yang pertama, siapa yang paling memotivasi ya? Kalau Iya, saya dari orang tua saya itu dari dulu selalu ini teman-teman, punyalah motivasi yang
apa ya teman-teman, yang hakiki gitu, yang artinya ketika motivator itu nggak ada, kita nggak roboh lagi gitu. Ada motivator yang memang nggak pernah hilang ya teman-teman. Siapa ya? Allah ya teman-teman. Kalau orang tua saya selalu berpesan, ketika kamu berkarya sesuatu, itu motivasinya untuk memberikan manfaat yang seluas-luasnya. Ya tadi biar khairun nas anfa'uhum linnas ya teman-teman. Itu pesan orang tua saya. Kamu mau jadi apa aja silahkan, yang penting pastikan kamu selalu memberikan manfaat dan memberikan manfaat dan punya ilmu agama yang kuat gitu ya, pokoknya ilmu agama yang dipesanin, dan kamu di mana-mana aja, yuk kamu pokoknya punya manfaat yang kuat untuk menyebarkan ini Islam ini agar semakin semakin bagus, semakin kuat seperti itu. Itu motivasinya jadi untuk menebar manfaat seluas-luasnya. Jadi kok teman-teman motivatornya itu benda hidup teman-teman, ketika yang hidup itu sudah nggak ada, biasanya teman-teman akan jatuh gitu ya. Tapi kalau motivasinya itu sesuatu yang hakiki, insya Allah lebih langgeng gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah ada mimpi yang belum tercapai? Pastinya selalu ada ya teman-teman. Karena setiap tahun kakak selalu membuat mimpi baru gitu ya. Jadi yang kemarin udah tercapai, tahun ini bikin lagi gitu ya. Pastinya selalu ada yang belum tercapai gitu ya. Tapi ada cita-cita tertinggi yang memang sudah kakak ini ya teman-teman, sudah kakak rumuskan gitu ya, termasuk dulu kakak komunikasikan ke calon suami ya teman-teman. Nanti yang perempuan ini kalau mau nikah penting mengkomunikasikan cita-cita teman-teman, jangan sampai habis nikah ternyata crash, cita-citanya nggak sesuai ya, pisah di jalan, kok kita nggak sesuai ternyata, lu kenapa nggak dibicarakan dari awal ya. Jadi teman-teman yang perempuan ini kalau punya cita-cita apa dikomunikasikan sejak sebelum menikah ya. Saya juga begitu, oh saya cita-citanya mau bikin pesantren nih di sini gini, kamu gimana? Oh sama cita-cita kita, oh ya udah kita saling mendukung gitu kan. Nah jadi nyaman gitu ya teman-teman. Jadi salah satu cita-cita saya, mohon doanya teman-teman, insya Allah mau membangun pesantren di Kalimantan Selatan. Ini kita sudah mulai menyiapkan lahan, kemarin baru dapat 1 hektar lebih sedikit ya, mohon doanya teman-teman ya, semoga dilancarkan. Kita ingin membuat institusi pendidikan pesantren yang bisa teman-teman, berbasis teknologi dan bersinergi ya, maksudnya santri-santri yang berprestasi, kita pengennya kayak gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, terus saat kita tidak mencapai mimpi kita seperti apa gitu ya. Oh tadi harus diborong sama moderator ya. Nah kalau kita tidak tercapai mimpinya seperti apa, ya biasa aja. Maksudnya husnudon ya teman-teman. Ya wajar. Mimpi kita banyak, nek tercapai semua ya gimana ya teman-teman. Ya jadi kalau misalnya ada yang nggak tercapai, wajar kalau kita bersedih teman-teman. Tapi ya habis sedih, kakak pasti sedih pertama kalinya ya. Yang kedua setelah itu ya kakak husnudon aja. Ya karena ya manusia kan hanya boleh bermimpi aja ya teman-teman. Tapi yang paling tahu mimpi mana yang terbaik untuk kita itu kan Allah. Jadi ya husnudon aja. Ini mungkin belum bagus buat kita ya karena ini memang belum waktunya aja. Nanti Allah biasanya akan ganti dengan yang lebih baik lagi. Jadi kalau ketika teman-teman nggak tercapai mimpinya, keep husnudon ya teman-teman, keep husnudon sama Allah dan yakin di balik kesulitan itu ya pasti ada 2 kemudahan. Terus yakin. Mbak Biru kayak yang waktu itu tadi videonya Mbak Biru puterin tadi, yang pidato di depan Pak SBY itu harusnya hari itu Mbak Biru di Jepang teman-teman. Tapi gagal, mendadak gagal ke Jepang gitu ya karena ada bencana waktu itu. Jadi tapi Allah ganti. Allah ganti dengan mimpi lain yang kita nggak nyangka ternyata Allah ganti dengan semudah itu gitu ya. Jadi husnudon aja lah. Insya Allah Allah lebih tahu timeline yang jelas untuk mewujudkan mimpi-mimpi kita. Gitu deh moderator. Baik Kak Pirul, terima kasih atas jawabannya. Kita doakan bersama-sama semoga mimpi Kak Pirul dapat segera tercapai dan dapat menebar manfaat yang luas begitu ya Kak ya. Baik Kak, untuk pertanyaan yang selanjutnya dari Julia dari UIN Antasari Banjarmasin. Izin bertanya Kak, gimana sih Kak biar diri kita tergugah untuk bermimpi besar? Terus gimana biar kita tetap istiqomah dalam mencapai impian kita Kak? Karena biasanya kalau Julia tuh di awal-awal doang yang menggebu-gebu, setelahnya menurun terus jadi hilang gitu Kak. Terima kasih banyak Kak. Begitu Kak pertanyaannya dari Julia, mohon dijawab. Ya, salam kenal Mbak Julia dari Kalimantan ya. Oh ya, saya juga tahu tuh bahasa Banjar karena suami orang Kalimantan. Ya, jadi gimana nih biar kita bercita-cita besar ya teman-teman. Biar kita bercita-cita besar, kita harus sering memaparkan diri pada orang-orang besar teman-teman. Biar kita ketularan punya cita-cita besar dan berani bercita-cita besar. Makanya tadi kuliah itu salah satu cara kita untuk memaparkan dengan orang yang punya cita-cita besar teman-teman. Jadi kita ketemu dengan profesor-profesor kita, ketemu dengan orang-orang yang ternyata bisa kok, nggak harus orang kaya yang bisa kayak gitu, kita semuanya bisa. Jadi memaparkan diri dengan orang-orang yang tadi optimis dan punya visi yang sama dengan kita ya. Biasanya orang kan teman kita itu akan menentukan ya kita jadi seperti apa ya teman-teman. Maka bertemanlah dengan orang-orang yang punya cita-cita besar ya, biar teman-teman tertular bisa punya cita-cita yang besar juga seperti itu. Terus habis itu kan kadang-kadang tuh kalau biar istiqomah gimana, kadang suka cuma menggebu-gebu di awal ya teman-teman.
terus pas di tengah melempem, terus wassalam gitu kan. Nah, gimana biar cita-citanya tetap kita istiqomah mempertahankan itu terus dan tetap semangat terus ya teman-teman. Yang namanya istiqomah itu ya susah ya teman-teman. Makanya dulu Rasulullah aja langsung beruban katanya kan pas surat ayat tentang istiqomah itu turun. Tapi itu menandakan bahwa istiqomah itu susah. Nah, karena itu susah, kadang kita susah untuk sendiri teman-teman untuk mempertahankan ritme yang bagus itu. Makanya kita perlu teman ya. Jadi Mbak Birul biasanya untuk mempertahankan agar kita istiqomah itu yang pertama adalah memastikan punya plan yang jelas. Ya, jadi kalau teman-teman punya target yang jelas, misal yang lagi ngafalin Quran punya target, akhir tahun ini harus selesai 30 juz. Lah melempem kayak apa loh, targetnya ini aku harus selesai ini baru segini harus ngebut kan gitu. Itu yang pertama punya target. Yang kedua, punya teman yang sevisi gitu loh. Kalau teman-teman ngafalinnya sendiri toh, yo melempem itu. Tapi kok punya saingan. Nah, saya suka kalau Mbak Biru teman dan saingan itu penting. Ya, punya saingan untuk membuat kita lebih baik itu penting. Mbak Biru suka banget di challenge. Jadi pokoknya ada teman yang bersaing, Birul aku udah dapat 3 piala nih, kamu gimana nih kabarnya? Wah itu suka banget tak Birul, siap gitu kan, nanti lihat aja gitu. Nah itu suka teman-teman, punya teman yang men-challenge kita dalam kebaikan, itu penting ya teman-teman untuk membuat kita istiqomah. Yang ketiga adalah kita punya pembimbing ya teman-teman, punya guru, makanya nyari ilmu itu penting punya guru. Guru itu ya mentor ya teman-teman, mentor kita yang membimbing saat kita lagi down tadi. Tadi Mbak Biru contohin lagi Mbak Biru nggak punya ide penelitian, Mbak Biru datang ke mentor Mbak Biru kan, ke Dokter Prabowo tadi nanyain, Dok lagi nggak ada ide nih, ini gimana ya? Kan itu kan lagi turun semangatnya kan, lagi bingung, nggak ngerti lagi mau gimana gitu kan. Loh kamu masa nggak bisa lihat? Nah kayak gitu teman-teman, karena guru kita itu orangnya pengalamannya lebih banyak dari kita. Udah makan asam garam kehidupan gitu kan, makanya kita harus belajar dari orang lain. Itu yang Mbak Biru lakukan biasanya untuk tiga hal tadi untuk memaintenance biar kita selalu istiqomah ya teman-teman. Begitu, dan luruskan niat ding, yang terakhir ya, luruskan niat, cita-cita teman-teman apa. Nah niatnya untuk menebar manfaat sebanyak-banyaknya, lagi baca buku 1 kelemak-kelemek, ini dipertanyakan ya. Pong cita-citanya mau besar banget kok, mau memberikan manfaat untuk se-Indonesia, mosok belajar untuk dapat IPK 4 aja. Nah gitu ya teman-teman, jadi harus seimbang lah, mau cita-citanya besar, usahanya nggak besar, makanya teman-teman harus punya cita-cita dulu. Ya, gitu deh moderator. Baik Kak, terjawab ya Kak ya. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya nih Kak dari Nur. Izin bertanya Kak. Sepertinya tidak terdengar deh. Halo, sudah terdengar Kak? Sudah terdengar? Apakah hanya saya yang tidak mendengar? Halo, cek. Sudah terdengar? Terdengar. Sudah terdengar ya. Baik Kak, untuk selanjutnya nih Kak, ada pertanyaan dari Nur. Nur ini tidak menyebutkan instansi, bertanya bagaimana tips Kakak untuk bisa lolos dalam beasiswa LPDP Kak, dan bagaimana pertimbangan Kakak dalam memilih universitas di luar negeri sana. Oh iya, siap. Bangga, Kak. Ya baik, ini yang perlu teman-teman underline dulu bahwa LPDP ini beasiswa S2 ya teman-teman. Soalnya ada yang habis ikut seminar gini, ada yang nanya kan pesertanya campur-campur. Habis itu anak SMA pengen daftar LPDP, wala ini wassalam ya. Jadi LPDP itu beasiswa S2 dan S3. Itu yang perlu teman-teman garis bawahi. Jadi kalau ada SMA, bagus sih kalau persiapan dari sekarang, tapi kayaknya terlalu jauh ya persiapannya. Nah kalau yang SMA siap-siap aja buat daftar beasiswa S1 dulu ya teman-teman. Nah kalau LPDP ini wabil khusus buat yang udah mahasiswa mau daftar S2 dan S3 ya teman-teman. Jadi itu bisa di dalam negeri, bisa di luar negeri. Kalau Mbak Birul mungkin bisa cerita yang di luar negeri karena belum pernah kuliah yang di dalam negeri untuk S2-nya. Nah tipsnya gimana? Kalau tips itu gimana ya teman-teman? Tips itu kan berdasarkan pengalaman masing-masing ya. Jadi ini berdasarkan pengalaman Mbak Birul ya teman-teman. Jadi setiap tahun itu peraturan dan juga tesnya beasiswa LPDP biasanya ada perubahan. Jadi kalau teman-teman mau daftar LPDP pastikan baca buku panduannya yang terbaru terus. Karena selalu ada perubahan. Besok siang ini besok sore ya, itu ngisi tentang beasiswa LPDP itu tentang cara membuat essay on the spot di pesantren Al-Hikam Depok punyanya Kiai Haji Hashim Muzadi itu teman-teman. Nah jadi nah itu gimana ya, caranya gimana ya, caranya bersiap jauh-jauh hari. Ya sama kayak teman-teman di pas SMA pengen daftar kuliah biar keterima, siap-siap dari kelas 1 kalau mau
pakai jalur undangan. Lu sama daftar LPDP juga kayak gitu. Mau lewat jalur apa di LPDP-nya? Nah, ini adik-adik yang S1 udah mulai bisa ngecek syarat-syaratnya apa. Banyak jalur masuk LPDP, ada jalur reguler, jalur alumni KIP kuliah berprestasi, ada jalur santri berprestasi, jalur siswa yang dari terluar itu ya teman-teman, yang dari daerah terluar terjauh itu kan, yang berprestasi. Nah, tergantung teman-teman, atau jalur atlet berprestasi, banyak jalurnya. Nah, teman-teman bisa siapkan dari zaman kuliah ini. Kalau kakak kemarin masuknya lewat jalur alumni bidik misi berprestasi atau KIP kuliah nih teman-teman, jalur KIP kuliah berprestasi. Artinya kalau kakak bersiap-siap mau lewat jalur itu, yuk dari semester 1 kuliah udah mensiapkan diri untuk menjadi mahasiswa yang berprestasi karena mau masuk lewat jalur itu ya teman-teman. Jadi pilih dulu jalurnya dari pertama kali masuk. Mau masuk jalur mana nih saya? Jadi diketahui dulu. Terus siapkan jalurnya itu yang pertama. Yang kedua pasti bahasa ya teman-teman. Karena masuk kuliah di luar negeri terutama kalau kalian teman-teman mau masuk di luar negeri, itu mereka yang paling susah itu kalau masuk kuliahnya gampang teman-teman. Orang kita mahasiswa internasional tuh ngasih duit banyak ya ke luar negeri ya. Cuman daftarnya itu sulitnya di bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris bukan bahasa ibu kita. Nah jadi itu bahasa kedua ya teman-teman, makanya teman-teman harus belajar. Nah bahasa Inggris juga gak cukup cuma teman-teman bisa cas-cisus ya teman-teman, tapi harus ada indikatornya. Sekarang rata-rata di negara-negara, semua negara yang ada di dunia itu rata-rata pakainya IELTS. Kecuali negara-negara kayak Jepang ya pakainya Jepang ya teman-teman, Perancis pakainya Perancis. Tapi kalau kelas-kelas internasional, bahkan di King Saud pun, King Saud ya teman-teman, Timur Tengah, itu mereka kalau kelas internasional pakainya IELTS teman-teman, bukan TOEFL ya. TOEFL itu sekarang dipakainya setahu saya cuma di Amerika. Ya, jadi saran saya kalau buat teman-teman yang mau lanjut kuliah ke luar negeri dari sekarang mempersiapkan bahasa Inggrisnya. Jadi pas daftar beasiswa wis gampang. Karena daftar kampus luar negeri itu bisa dimulai sebelum teman-teman lulus kuliah S1. Jadi selama asal udah sidang, udah yudisium meskipun belum wisuda itu udah bisa daftar kampus luar negeri. Ya, tapi bahasa Inggrisnya tadi itu yang banyak yang bikin gak lolos tuh bahasa Inggris. Itu yang kedua, bahasa ya teman-teman. Yang ketiga adalah siap-siap dari sekarang public speaking. Ya, ini biasanya jadi kendala. Teman-teman banyak yang pinter tapi kalau ngomong itu kurang sip gitu ya. Padahal kunci terakhir beasiswa itu di semua beasiswa, kunci terakhirnya itu ada di wawancara, teman-teman. Nah, kalau teman-teman CV-nya udah bagus, tapi pas wawancara bahasa Jawanya itu plegak-plegu, ya itu kurang meyakinkan gitu loh, teman-teman. Tapi kalau teman-teman itu public speaking-nya bagus, pas wawancara agak kurang meyakinkan diri, yakin banget itu loh, kayak yakin gitu ya. Soalnya ada teman saya. Jadi dia itu lulusan jurusan sastra Inggris atau bahasa Inggris gitu, pendidikan bahasa Inggris kalau nggak salah. Terus dia pengen lanjut kuliah di Inggris teman-teman. Tapi nilai bahasa Inggrisnya jelek. Kan biar toh, alumni bahasa Inggris kalau lulusan bahasa Inggrisnya jelek tapi pengen lanjut di Inggris. Kan itu nggak meyakinkan kan. Tapi public speaking-nya bagus. Nah, jadi saat dia wawancara ditanya, "Loh mbaknya itu gimana toh? Anda ini lulusan sastra Inggris, apa pendidikan bahasa Inggris, mau lanjut di Inggris, tapi bahasa Inggrisnya kok jelek, ini kan gimana ini kan gitu." Terus kata teman saya tadi, "Oh iya Pak, ya gimana Pak bahasa Inggris saya mau bagus, saya ini kuliah di pendidikan bahasa Inggris, tapi dosen-dosen saya nggak ada satupun yang alumni Inggris gitu ya. Jadi mereka semua belajar dari orang Indonesia tentang bahasa Inggris. Ya gimana ceritanya saya bahasa Inggrisnya bisa bagus Pak. Makanya saya ingin jadi orang pertama kali di kampus saya yang belajar bahasa Inggris langsung asli dari Inggris biar generasi setelah saya tidak mengalami seperti saya gitu kan." Oh bagus, lolos dia loh teman-teman. Nah, maksudnya gitu loh. Kalau teman-teman itu bagus tapi nggak bagus ngomongnya, ya itu bisa mati kan, kayak gitu mati kutu loh masa kayak gitu ya. Tapi kalau teman-teman public speaking-nya bagus, bisa tring. Nah itu salah satunya bisa dikembangkan lewat mana? Aktif di organisasi. Terus yang berikutnya, jangan setengah-setengah. Maksud gini, "Mbak aku tuh orangnya kayaknya nggak bisa deh kalau ikut organisasi, aku kayaknya cuma bisa akademik." Oke, akademik tapi sekalian. Bilangnya cuma aktif di akademik kok IP-nya cuma 3,5, kurang ya. Tapi kalau teman-teman bilangnya, "Mbak aku cuma orang akademik minded deh," ya nggak apa-apa. Tapi IP-nya sekalian 4,00 terus punya penelitian internasional, loh itu nggak apa-apa. Tapi kalau cuma IP kayak 3,5 kok mengklaimnya itu saya itu orang akademik, terus nggak ikut organisasi sama sekali, wah itu rugi banget ya teman-teman. Jadi pastikan kalau teman-teman itu standarnya IPK-nya kok cuma 3,5 itu pastikan harus ada organisasi, prestasi dan sebagainya ya. Tuh ya. Tuh, terus apa lagi ya?
Itu sih, dan banyak doa ya teman, banyak doa. Milih kampus di luar negeri gimana? Sama strateginya kayak milih di Indonesia tadi ya teman-teman, cita-citanya tuh mau jadi apa? Karena ilmu kita itu semakin tinggi bukan semakin luas teman-teman, semakin mengerucut. Makanya kalau misalnya dokter itu dari pertama dokter umum lama-lama ada dokter subspesialis. Sama, S1 itu kita belajar uyak-uyak kabeh, semua kita pelajari. S2 itu mulai mengerucut deh. S3 makin mengerucut lagi. Makanya kalau kita S3 itu cuma selama bertahun-tahun itu deh, cuma neliti satu topik dengan satu metodologi itu tok. Dari awal kuliah sampai akhir kuliah. Makanya kalau di luar negeri itu, kalau misalnya kayak di Inggris itu, kalau kita lulusan S3 misalnya, kakak ngambil interprofessional education penelitiannya dengan metodologi mixed method. Ya udah, kakak jadi orang yang expert di bidang. Dari ilmu, jurusan ilmu keperawatan itu saya cuma ahli di bidang interprofessional education dengan penelitian mixed method. Wes itu toh, nggak ahli di bidang yang lain gitu loh. Maksudnya itulah S3 itu makin kerucut gitu loh. Artinya teman-teman tadi harus tahu sebenarnya mau jadi apa sih. Kalau bahasanya dosen saya pas di Inggris itu, kamu itu mau dikenal sebagai orang yang ahli di bidang apa. Nah itu, jadi ya itu yang kamu putuskan dari sekarang, nanti kamu jadi apa, terus sub penelitianmu nanti bakal ngambil apa. Mudah-mudahan menjawab ya, siap-siap dari sekarang. Oke deh. Baik, terima kasih Kak Birul.